Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sesi 6 di mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Media, yaitu pilih salah satu kasus yang terkait dengan media yang menurut Anda menimbulkan tantangan dan juga kontroversi, lalu telusuri dan kumpulkan informasi terkait kasus tersebut termasuk kronologi kasus dan mengapa kasus tersebut berkaitan dengan media. Nomor 3 itu tinjau secara rinci regulasi yang berlaku dan identifikasi aspek hukumnya. Evaluasi apakah regulasi tersebut memadai untuk mengatasi tantangan yang ada dan apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Nomor 4, analisis dampak regulasi tersebut terhadap penggunaan media di negara tersebut. Nomor 5, evaluasi efektivitas regulasi tersebut dari perspektif kebijakan publik. Baik, langsung ke materi utama. Baik. Nah, karena sekarang lagi rame-ramenya Persib Bandung juara ya, jadi kita bisa melihat kasus-kasus sebelum yang ada di kasus yang ada di sepak bola. Contohnya itu kayak kasus Kanjuruhan, kasus pemberitaan terkait tragedi Kanjuruhan Malang yang terjadi di tanggal 1 Oktober 2022 silam. Nah, penjelasan kasus tragedi Kanjuruhan ini terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Arema dan juga Persebaya. Kerusuhan pecah di dalam stadion dan aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Akibatnya, terjadi kepanikan massal yang menyebabkan lebih dari 130 orang meninggal dunia, sebagian besar karena sesak napas dan terinjak-injak. Nah, pertama, tantangan dan kontroversi dari sisi media. Satu, itu ada pemberitaan yang simpang siur. Beberapa media awalnya menyajikan informasi yang tidak akurat, seperti menyalahkan supporter tanpa menyelidiki lebih dalam penyebab utama tragedi. Hal ini memunculkan kritik terhadap media yang dianggap tidak melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh. Nomor 2, ada tekanan terhadap kebebasan pers. Sejumlah jurnalis melaporkan adanya intimidasi atau hambatan dalam meliput peristiwa tersebut secara independen. Ada kekhawatiran bahwa akses media dibatasi untuk mengontrol narasi publik. Nomor 3, manipulasi narasi oleh pihak berwenang. Narasi dari aparat keamanan yang membela tindakan mereka justru bertentangan dengan kesaksian korban dan saksi mata. Beberapa media dianggap terlalu memihak narasi resmi tanpa memberikan ruang yang cukup bagi suara korban. Berikutnya, pengaruh media sosial dan citizen journalism. Banyak video amatir dari penonton yang tersebar di media sosial menunjukkan gambaran yang berbeda dari versi resmi, menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan objektivitas media arus utama. Lalu, untuk kronologi singkat tragedi Kanjuruhan ini, setelah pertandingan Liga 1 Arema antara Arema FC dan juga Persebaya di Stadion Kanjuruhan, sejumlah supporter Arema FC memasuki lapangan. Aparat keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Tindakan ini menyebabkan kepanikan massal di mana penonton berdesakan menuju pintu keluar yang sebagian besar tertutup dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga luka-luka. Sumber ini di Kompas. Lalu ada keterkaitan dengan media dan kontroversi yang timbul. Pertama, itu ada penyebaran hoaks dan narasi keliru. Setelah kejadian, berbagai informasi yang belum terverifikasi berada di media sosial, termasuk rekaman suara yang menyalahkan supporter atas tragedi tersebut. Narasi ini menyebutkan bahwa kerusuhan disebabkan oleh perilaku supporter yang mabuk dan saling injak, tanpa menyebutkan penggunaan gas air mata oleh aparat. Penyebaran informasi semacam ini menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat dan memperkeruh situasi. Lalu, nomor 2, itu ada framing pemberitaan oleh media. Analisis terhadap pemberitaan media menunjukkan adanya perbedaan dalam penekanan informasi. Beberapa media menyoroti penggunaan gas air mata oleh polisi sebagai penyebab utama tragedi. Dan sementara yang lain lebih menekankan pada perilaku supporter. Perbandingan framing ini mempengaruhi opini publik dan menimbulkan perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab. Nomor 3, ada pembatasan akses media dalam persidangan.
Selama proses persidangan terkait tragedi Kanjuruhan ini, akses media untuk melakukan siaran langsung dibatasi. Keluarga korban dan masyarakat mengkritik kebijakan ini, mengingat pentingnya transparansi dalam proses hukum. Pembatasan ini dianggap menghambat upaya untuk mendapatkan keadilan dan memperkuat kecurigaan terhadap integritas proses keadilan. Lalu nomor 4, ada perbedaan keterangan antara broadcaster dan juga dokumen digital. Komnas HAM menemukan perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh Indosiar, salah satu stasiun TV swasta. Lalu broadcaster resmi pertandingan dengan dokumen digital yang diperoleh. Perbedaan ini berkaitan dengan penjadwalan pertandingan dan alasan tidak diubahnya waktu pertandingan, yang menjadi salah satu faktor dalam tragedi tersebut. Nah, lalu yang untuk berikutnya ada regulasi terkait pengelolaan acara dan keamanan stadion. Regulasi utama itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Lalu ada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Lalu ada FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Untuk aspek hukumnya, yang pertama ada pelanggaran prosedur keamanan. Penggunaan gas air mata oleh aparat di dalam stadion bertentangan dengan regulasi FIFA yang secara tegas melarang penggunaan senjata pengendali massa termasuk gas air mata di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Dalam konteks nasional, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 16 dan 20 menyebutkan bahwa pengamanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan juga proporsional. Lalu berikutnya ada kelalaian penyelenggara. Undang-undang keolahragaan mewajibkan penyelenggara menjamin keselamatan dan keamanan penonton. Ada dugaan kelalaian karena stadion melebihi kapasitas, pintu darurat terkunci, dan tidak ada evakuasi yang memadai. Lalu berikutnya ada regulasi terkait kebebasan pers dan juga informasi publik. Regulasi utama diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan juga Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Untuk aspek hukumnya, kebebasan pers itu ada pasal 4 Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers termasuk hak untuk meliput dan menyampaikan informasi tanpa intimidasi atau sensor. Namun, munculnya larangan siaran langsung sidang tragedi Kanjuruhan menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas hukum. Nah, lalu berikutnya ada penyebaran informasi keliru. Penyebaran hoaks pasca tragedi juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Lalu berikutnya ada tanggung jawab media. Media juga harus mengikuti kode etik jurnalistik termasuk prinsip verifikasi dan keberimbangan. Beberapa media dikritik karena cenderung memihak narasi resmi tanpa menggali suara dari korban dan juga keluarga. Nah, untuk evaluasi regulasi dan kesesuaian dengan prinsip hukum. Pertama, aspek kecukupan regulasi keamanan stadion. Evaluasi ini belum memadai, walau ada regulasi nasional dan referensi FIFA, implementasinya lemah, gas air mata tetap digunakan dan stadion tidak memenuhi standar keselamatan. Perlu penguatan sanksi dan pengawasan. Lalu aspek yang kedua, kebebasan pers dan akses informasi. Evaluasinya, regulasi cukup progresif, namun implementasinya masih bermasalah. Perbatasan siaran sidang dan intimidasi terhadap jurnalis mengindikasikan tidak optimalnya perlindungan terhadap hak media. Aspek berikutnya ada penegakan hukum dan transparansi. Evaluasinya terkesan tidak konsisten dan tidak akuntabel. Proses hukum lambat terbatas pada aktor lapangan, sementara pihak yang lebih tinggi belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban. Aspek berikutnya itu ada keselarasan dengan prinsip HAM dan hukum internasional. Evaluasinya, regulasi keamanan stadion tidak sesuai dengan standar internasional FIFA, khususnya soal penggunaan kekuatan berlebih dan tanggung jawab secara terhadap korban sipil. Untuk materi berikutnya ada efektivitas dan dari perspektif perumusan kebijakan. Efektivitas positif yaitu ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 22 tentang keolahragaan,
Perkap nomor 10 tahun 22 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers secara normatif sudah mencakup 1. Perlindungan keselamatan penonton olahraga. 2. Standar pengamanan kegiatan publik. 3. Kebebasan informasi dan pers. Nah, tantangannya itu kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan pelaksana teknis seperti aparat keamanan di lapangan. Lalu kedua tantangannya kebijakan tidak mengadopsi best practice internasional secara utuh. Misalnya, larangan penggunaan gas air mata dari regulasi pipa tidak diterapkan dalam operasional keamanan oleh Polri. Lalu yang kedua, efektivitas dari perspektif implementasi kebijakan. Nah, menurut model Pan-Meter dan Pan-Horn, implementasi kebijakan yang efektif dipengaruhi oleh pertama itu ada tujuan dan standar kebijakan. Lalu yang kedua ada sumber daya SDM atau anggaran. Yang ketiga komunikasi antar organisasi pelaksana. Berikutnya disposisi aparat pelaksana. Lalu lingkungan politik dan juga sosial. Nah, untuk evaluasinya komponen implementasi, standar dan tujuan. Evaluasinya ada tapi tidak dijalankan, misalnya standar pipa yang tidak ditaati, kapasitas stadion yang dilanggar. Lalu komponen implementasi berikutnya itu sumber daya. Evaluasinya kurang memadai, pelatihan pengamanan massa tidak berbasis HAM, infrastruktur stadion tidak memadai. Lalu koordinasi antar instansi, evaluasinya itu lemah, PSSI, panitia, polisi dan juga Pemda saling menyalahkan setelah tragedi, tidak ada sistem penanggung jawab yang jelas. Lalu berikutnya ada komitmen pelaksana dan evaluasinya tidak konsisten. Polisi melanggar SOP yang mereka buat sendiri. Penyelenggara pertandingan mengabaikan analisis risiko. Berikutnya ada lingkungan sosial politik. Evaluasinya ada tekanan dari masyarakat dan dunia internasional, namun respon negara masih reaktif bukan sistematik. Nah, materi berikutnya itu ada efektivitas dari perspektif dampak kebijakan. Dampak negatif, kalau tadi dampak positif, ini dampak negatifnya. Pertama itu ada korban jiwa yang tinggi menunjukkan gagalnya kebijakan perlindungan publik. Lalu yang kedua, ketidakjelasan akuntabilitas hukum menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Yang ketiga itu ada pembatasan terhadap media dan juga pemberitaan menghambat prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Nah, dampak terhadap media diatur pada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara normatif menjamin kebebasan, tetapi implementasinya sering tidak konsisten. Lalu larangan siaran langsung sidang serta intimidasi terhadap wartawan menunjukkan bahwa regulasi belum diinternalisasi oleh aparat dan juga sistem peradilan. Nah, berikutnya itu ada evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan publik. Prinsip pertama itu ada efisiensi. Evaluasinya buruk. Tragedi ini menunjukkan pemborosan anggaran dan tenaga tanpa hasil perlindungan yang nyata. Lalu yang kedua efektivitas. Evaluasinya gagal. Karena kenapa? Kebijakan ini tidak mencegah insiden dan penegakan hukum tidak menyelesaikan masalah struktural. Lalu prinsip berikutnya ada responsivitas. Evaluasinya kurang. Negara lamban merespon tuntutan masyarakat dan juga korban. Lalu berikutnya ada akuntabilitas. Evaluasinya lemah, hanya pelaku lapangan yang dihukum, tidak menyentuh struktur manajemen atau pengambil keputusan tertinggi. Berikutnya itu ada transparansi. Evaluasinya kurang karena media dibatasi dan juga komunikasi publik tidak jelas dan cenderung defensif. Berikutnya itu ada keadilan. Evaluasinya tidak terpenuhi, banyak korban merasa keadilan belum ditegakkan, terutama dari pihak penyelenggara dan juga aparat. Nah, kesimpulannya, dari perspektif kebijakan publik, regulasi yang ada belum efektif, bukan karena kekurangan dalam rumusan hukum semata, tetapi karena kegagalan dalam implementasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya akuntabilitas pelaksana kebijakan. Pertama, mungkin ada rekomendasi ya dari saya. Yang pertama, audit menyeluruh terhadap kebijakan pengamanan publik dalam acara olahraga. Lalu nomor 2, penyusunan SOP nasional berbasis HAM untuk pengamanan massa termasuk adaptasi lokal terhadap regulasi pipa.
Yang ketiga, penguatan kelembagaan media agar dapat melaksanakan kontrol sosial secara bebas tanpa tekanan politik atau aparat. Nah, lalu yang keempat, reformasi institusional PSSI dan aparat keamanan dalam pelaksanaan event olahraga. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.